dilayani oleh dari Pak Pendeta Erastus, firman Tuhan dan juga tim. Saya persilakan kepada tim yang bertugas. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ada sukacita dan bersukacita berikan tepuk tangan. Mari siapkan segenap keberadaan kita naikkan pujian bersama. Saya percaya setiap kita tahu lagu ini walaupun tidak ada dalam buku nyanyian. Indah rencana Tuhan dalam hidup setiap kami.
mengalami mengenal Tuhan, dan terlebih kami tahu memang harus kami lakukan dan kerjakan untuk mencapai keadaan berkenan di hadapan sempurna seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi prioritas, jadi fokus hidup kami, menjadi tujuan hidup kami. Sebelumnya Bapak, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kiranya mengurapi hamba-hamba yang terlibat di dalam pekerjaan, menyertamu. Kami nantikan hadirmu di tengah-tengah ibadah ini. Kami nantikan kiranya ibadah ini pun terhubung dengan surga. Kami boleh menikmati suasana surga ada di sini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ibadah sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Sebab tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Pujian ini terdapat dalam penyanyian nomor 60. Haleluya. Mari kita berdiri bersama dengan bersuka cita. Haleluya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi jauh tinggi. Indah berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Terima kasih Allah.
sukacita kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Berkati ya Tuhan setiap hari yang sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan.
dosa kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk berbicara kepadamu dan mendengar suara-Mu. Ya Roh Kudus, urapi pelayan Yesus Kristus ini. Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian yang terkasih, acara seperti ini bisa menjadi warisan kekal untuk anak cucu kita. Biasanya pada umumnya manusia di tengah sukacita, mereka merayakan sukacita itu dengan berbagai kegirangan. Tetapi kita melengkapi dengan ibadah. Dan ini akan menjadi warisan bagi anak-anak kita, cucu-cucu keturunan kita, untuk menunjukkan bahwa ada Allah yang hidup. Ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang memelihara kehidupan. Oleh karenanya kita patut bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan, yang Tuhan adakan bagi kita. Dengan ibadah seperti ini kita mengakui keberadaan Allah. Di tengah dunia kita yang makin hari makin ateis. Kalaupun mereka tetap beragama, tapi tindakan mereka tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini namanya ateis praktis. Secara teori beragama, teis itu Tuhan. Teis teoritis, secara teori bertuhan, tetapi secara praktis tidak menunjukkan kebertuhanannya, saudara. Seperti pegawai asisten rumah tangga, kalau tuan dan nyanyanya pergi keluar rumah, apalagi keluar kota dan keluar negeri, lihat perilakunya. Memang tidak semua asisten rumah tangga begitu, tetapi ada yang begitu. Mulai terjun ke kolam renang milik tuannya, duduk di sofa lihat TV yang 66 inch. Dia tidak bisa main piano, dia main pencet piano. Karena tidak ada majikan di situ. Ia merasa ada di daerah netral, tak bertuhan. Demikian pula banyak manusia yang hidup dengan cara demikian. Sadarkah saudara, di tengah dunia kita yang bersuasana ateis ini, kita terbawa tanpa kita sadar. Benar, kita tanpa sadar kita terbawa. Gak usah saudara, pendeta pun bisa terbawa. Kalau di jalan orang ugal-ugalan, lalu kita sering mendengar orang berkata, orang ngajar anjing, kita dengar. Bukan tidak mungkin suatu hari kita juga lakukan hal yang sama. Kita lupa ada Tuhan semesta alam yang akan meminta pertanggungan jawab kepada kita. Alkitab mengatakan satu kata yang kau ucapkan harus kau pertanggungjawabkan. Apalagi satu kalimat, apalagi satu narasi. Oleh sebab itu bersyukur hari ini kita diundang Pak Birawa untuk mengucap syukur. Kita diingatkan ada Allah yang hidup, yang menjadikan keluarga ini, saudaraku, Bapak
birawa, beraja paksa boleh ada sebagaimana ada dengan keluarga. Mengakui bahwa kita ada sebagaimana ada karena keluarga. Kita lihat banyak orang bernasib bukan hanya buruk, sangat celaka. Birawa dengan keluarganya diberkati Tuhan. Kalau tidak, saudara, tidak Bapaknya mau duduk, Ibu. Bapaknya mau duduk. kita ini lagi ada toko kue. Masih ada juga. Ke sini aja. Berbahagialah yang hadir untuk kebahagiaan. Dan itu tidak habis untuk Pak Birawa dari keluarganya. Iya, nanti pasti kebahagiaan. Bapak Ibu, kita mengakui Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha hadir. Kita tidak boleh lupa ada Allah yang hidup. Manusia pada umumnya berpikir, bertindak dan berperilaku seakan-akan ada di daerah netral tak bertuan. Seakan-akan tidak ada pertanggungan jawab. Bukan hanya saudara, saya pun bisa tergoda untuk itu. Mungkin mulut kita manis tapi hati kita penuh sumpah serapah. Siapa yang bisa membaca hati kita? Tetapi kalau kita percaya ada Allah yang hidup, Dia bukan hanya bisa mendengar suara kita dan melihat perbuatan kita, tetapi Dia juga bisa melihat isi hati kita. Karenanya ada satu lagu yang saya ubah ya. Ya Bapa, beri aku keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya sudah, kesalahan yang tidak kita sadari. Bukan hanya saudara, saya pun juga. Karenanya tiap hari kita menghadap Tuhan, kita minta Tuhan periksa hati kita, saudara. Kita tidak mau mati konyol, saudara. Karena Alkitab mencatat, Dia sudah mengusir setan, bernubuat, mengadakan banyak mujizat, ditolak Tuhan. Ini pasti pendeta, dan pasti pendeta karismatik. Loh, bernubuat. Nah, kalau pendeta-pendeta Protestan biasanya tidak bernubuat. Ini pasti model karismatik yang mengusir setan, mengadakan mujizat. Ya. Pelayanan kami juga diwarnai pengusiran setan, saudara. Dan beberapa waktu ini ada mujizat-mujizat yang terjadi terkait dengan pengusiran setan. Tapi jangan menepuk dada dan merasa kita sudah menjadi orang yang nanti kalau mati lus masuk surga dengan mudah. Kita harus periksa diri, adakah sesuatu yang salah dalam hidupku. Waktu di jalan tadi saya di SMS anak saya, apa tahu nggak yang pendeta itu yang cukup dikenal di media sosial meninggal? Wah, nggak tahu saya. Lalu saya tadi melihat Pak Cornelis menunjukkan, wah, ada duka yang baru kemarin bicara lantang di media sosial hari ini. Saya itu sudah sering datang ke orang meninggal, saudara. Yang sering ketemu orang meninggal itu satu, tukang ngubur mayat. Dua, tukang cuci mayat. Iya, memandikan maksud saya. Loh iya, yang formalin dokter, lalu pendeta.
saya datang, bisa selalu atau hampir selalu hati saya tergetar. Syukur kita masih tergetar. Lihat mayat tergetar. Apalagi kalau yang meninggal itu relatif masih muda dan belum waktunya meninggal. Wah, getarnya lebih kuat sekali. Kenapa? Karena saya juga harus mempertanggungjawabkan hidup saya di hadapan saudara juga. Jadi kalau hari ini kita beribadah, kita mengakui ada Allah yang hidup, hati-hati. Hati-hati, kita urusan dengan pemilik langit dan bumi, the host of universe, Tuhan dari jagat raya ini, yang kepadanya suatu hari kita akan menghadap dan mempertanggungjawab. Tetapi aspek lain, Bapak Ibu, kalau kita peduli menghormati Allah, Dia akan menjagai saudara. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Duit seduit itu mata uang paling kecil, saudara. 2 ekor itu harganya mata uang terkecil di Israel. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung. Dalam teks aslinya bisa berarti rambut kepalamu ditandai. 1 lembar, 1 butir, 1 untai rambutmu berharga di mata Allah. Apalagi seluruh kehidupan. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. 2 ekor burung pipit sebenarnya. Kamu lebih berharga dari banyak burung. Bahkan selembar rambutmu pun berharga di mata Allah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sedang kecewa melihat kehidupan, atau dalam tanda kutip Anda melihat nasib. Mungkin Anda melewati tahun-tahun panjang di mana saudara merasa tidak puas dengan kondisi hidupmu, ekonomimu, rumah tanggamu. Kalau saudara memperdulikan Allah, menghormati Dia, Dia akan memelihara saudara. Dia akan memelihara saudara. Jangan meremehkan Tuhan. Allah itu hidup. Dan pada akhirnya saudaraku, saudara akan dibawa ke rumah abadi. Pada akhirnya saudara akan dibawa ke rumah abadi. Hari ini saudara yang merasa kecewa oleh suatu keadaan, putus asa, ayo bangkit, pandang ke atas. Dia layak dipercayai, walaupun kadang-kadang dia seperti tidak ada. Bahkan kadang-kadang dia seperti tidak peduli kita, tapi dia layak dipercayai. Sekalipun kadang-kadang dia seperti tidak ada, walaupun kadang-kadang dia seperti tidak peduli kita, dia layak dipercayai. Dan Tuhan menguji kesetiaan untuk mempercayai Tuhan. Hari ini saudara harus bangkit. Ada Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang suatu saat Bapak Ibu membuktikan bahwa jejaknya sembuh. Saya tidak rundingan dengan Ibu Sandra tadi lah Pak pengen nyanyikan, tapi sering tak mengerti jalan-jalan itu, bagai di belantara yang dulu. Tapi suatu saat ketika sudah melewati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saudara membuktikan Allah itu baik, yang dikerjakan tepat, akurat, sempurna. Tapi jangan tinggalkan Dia. Jadilah orang yang layak dilindungi, layak diperlakukan baik. Jika Anda perlakukan Allah dengan baik, jika kau berat belit, Allah juga berat belit kepada-Mu.
sedang kau bersih hidupmu, Allah akan memperlakukan kau sesuai dengan kesucian hidup. Pesan ini untuk saudara, untuk saya, untuk Pak Bira. Masih jauh perjalanan Bapak. Di dunia yang kata Pak Jokowi makin tidak jelas. Beliau bertanya kepada lembaga-lembaga keuangan dunia, dia bertanya kepada pimpinan G20, dia bertanya kepada pimpinan dunia, dan jawabnya kata beliau, kata Bapak Presiden, dunia tambah sulit dan tahun depan gelap. Tapi Alkitab juga berkata begitu, dunia tidak bertambah baik. Seberapa kuat kita bisa menanggung semua keadaan yang akan terjadi nanti? Bapak pasti dengar banyak berita yang menunjukkan bagaimanapun manusia tidak berkasa, hanya Allah yang ini adalah kali kedua saya diundang. Satu di kebaktian biasa dan yang kedua di hari ulang tahun Pak Birawa. Nanti yang ketiga ulang tahun Ibu. Saya memiliki hubungan emosi dengan Pak Birawa karena beliau banyak ada mendukung kami, dan uang bisa dikembalikan lebih baik dan bisa dikembalikan bersama. Nahil Masyarakat Hafiz. Saya berdoa saudara agar saudara diberkati Tuhan. Kita berdoa agar Pak Birawa dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dijaga Tuhan sempurna. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian nomor 70 Bapak Engkau Sungguh Baik. Saya minta kepada Bapak Ibu Birawa dan putra-putrinya yang ada di sini, Kiranya Masyarakat Bapak Bira, rahmat anugerah Tuhan beserta yang memikul beban tanggung jawab untuk menjadi abdi negara
Malaikat-malaikat kudus dari surga, malaikat penjaga, malaikat pelindung membungkus menyertai Bapak Birawa dan memanggil malaikat-malaikat kuat api dari surga Muhammad saksi. Bapak berkati Nogi Moshe bertentang hobi musik. Ketika engkau tengadah kepada Tuhan, kata Tuhan berkata, pegang kamu. Tuhan berkata, aku yang membela kamu, jangan banyak bicara. Seperti mas kamu sudah merindukan Tuhan. Karena sebelum kamu dilahirkan telah terukir di telapakku siapa kamu dan jadi apa kamu nanti. Kamu lihat bagaimana jalan-jalan hidupmu dipimpin, dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Kamu melihat hari-hari yang telah kau lalui, bahkan keluargamu melihat tanganmu yang kuat menyertai. Maka seperti Tuhan menyertaimu di waktu-waktu yang lalu, Tuhan akan menyertai kamu di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin di atasena, di lalu kamu soni kopia. Jangan khawatir atas apapun juga, karena aku serta. Mirokon minus bilaki nabang. Jangan khawatir tentang anak-anak bahkan keturunan. Bapak Birawa itu diberkati. Anak ini berkati syukuras. Sudah meliput apa bisa ya. Engkau lindungi anak ini Bapak sampai kekekalan. Lord, lindungi Ubinus Apostle Genasia Alvaro Komsena Sena Alvaro Ibosinda kamu limpahan dari Kotebang. Dari tempat ini kami mengirimkan doa untuk Alvaro Komsia Parsena Komsia Tuhur Makom Isaya. Jauhkan dari pergaulan yang buruk dan jahat. Hindarkan dari pertemuan dengan orang-orang yang membuat pengaruh buruk atas Alfa. Loiso, Tuhan memberkati. Oh Tuhan, terima kasih. Kami serahkan keluarga Birawa Raja Bangsa di dalam tangan. Saudara diberkati, angkat tanganmu. Aku berdoa untuk saudara yang mengangkat
Tuhan, kita lanjutkan masuk untuk sesi kesaksian. Ya, pada akhir hari ini kita semua, kita juga telah diberkati oleh dasarnya firman Tuhan, kita menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua yang ada di sini. Terima kasih Bapak Eras dan tim. Haleluya. Untuk sesi kesaksian berikutnya ada dari keluarga, khususnya juga untuk yang berulang tahun Bapak Birawan. Saya persilakan untuk Ibu Nita. Dasar kesaksian pertama dari Ibu Nita dan tim, lagunya Selamat Ulang Tahun. Puji Tuhan, karena itu menjadi persembahan yang luar biasa bagi yang
rumah tangga dan sekalian. Untuk kesaksian berikutnya, setelah kita ada rangkaian kesaksian Bapak Ibu sekalian dari tuan rumah, dari istri tercinta Ibu Erdi dan anak-anak, saya persilakan. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gembala Senior GSKI Bapak Erastus Sabdono. Yang kami hormati juga Bapak Gembala Sidang Bapak Cornelis Kiong bersama para hamba Tuhan dan tim dari GSKI. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang hadir di acara ibadah pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya bersama anak-anak yang luar biasa, di mana kami pada hari ini merayakan ulang tahun Bapak Suami Imam Nahkoda Panglima Perang yang hebat dan luar biasa dalam keluarga. Di sini kami juga didukung oleh anak-anak yang luar biasa. Mereka adalah tim bagi keluarga kami di tempat ini, dan ketika tadi kesaksian pertama mengucapkan selamat ulang tahun, pada kesempatan ini kami ingin membawakan pujian yang sebaliknya. Ketika ada kelahiran, tentu ada waktunya kita pulang. Dan di hari yang berbahagia ini, kami membawakan lagu di hadapan Bapak penciptanya sendiri, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, yang berjudul Pulang. Lagu ini mengingatkan kami semua, bukan kepada suami, tetapi kita semua yang hadir, bahwa ada saatnya ketika kita lahir, seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kelahiran, tentunya ada waktu kematian. Momentum kelahiran peringatan bagi kita semua untuk mempersiapkan diri kapan kita pulang. Kemana kita pulang tentunya ditentukan oleh apa yang kita lakukan dari sekarang. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama perkarakan dirimu, kemanakah kita akan pulang. Lagu ini kami bawakan sebagai kado bagi suami tercinta Bapak Suami Imam Nahkoda Panglima Perang yang luar biasa di dalam keluarga. Semoga pujian ini memberkati kita semua. Amin. Kita
Haleluya, dahsyat. Haleluya, dahsyat. Kesaksian dari tuan rumah, dari ibu beserta semua tim itu anak-anak asuh juga di sini. Haleluya, dahsyat. Kesaksian berikutnya tidak lengkap kalau juga dari tuan rumah, dari sang Bapak Birawa. Haleluya. Silakan. Salam Bapak Ibu. Shalom. Awalnya saya ragu dan bingung. Mau kesaksian apa gitu kan? Karena ulang tahun mau nggak kesaksian nggak lengkap, mau kesaksian bingung, mau nyanyi lagunya Pak Eras lagi udah diambil istri. Gak enak kan? Kalau diambil semua sama lagu-lagunya Pak Eras kan gak enak. Kemudian lagu yang lain juga saya bingung apa ini kan. Sebenarnya ada satu lagu dan lagu ini sebenarnya tidak populer lagi sebenarnya. Cuman saya suka saja dengan liriknya. Walaupun liriknya juga agak mengerikan saya baca itu agak mengerikan gitu kalau terjadi pada diri saya. Tapi akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kesaksian itu kan kita menyaksikan kemuliaan dan kehebatan Tuhan. Bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Jadi lirik ini sebenarnya, lagu ini sebenarnya merepresentasikan kita semua yang di dalam kehidupan kita mungkin mengalami banyak tantangan, banyak cobaan. Kita sendiri yang merasakan pengalaman hidup kita, dan saya yakin kita semua pasti mengalami yang namanya proses kehidupan. Di dalam proses kehidupan itu seringkali kita terpuruk, bahkan terjatuh. Tapi juga saya yakin banyak dari kita yang bangkit bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Di lagu ini saya ingin menyampaikan pesan itu kepada kita semua. Apapun, siapapun yang terjadi dalam hidup kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti raih tangan kita walaupun kita di dalam lumpur, Bapak Ibu. Bung James mana? Siap ya? Seperti aslinya ya, Pak Yoga. Tapi ini satu, ini nggak latihan sama sekali nih. Makanya kan, karena saya sebenarnya ragu awalnya mau nyanyi ini. Saya ragu karena sama Bung James saya bilang, Bung ini liriknya ngeri, saya bilang. Tapi saya pikir ya sudahlah, dan tidak latihan sama sekali. Mudah-mudahan dilancarkan Tuhan. Ini penciptanya nih Pak. Ini penciptanya Jim Seluson. Kalau dari belakang dikira oncel ini.
haleluya, dahsyat kesaksiannya bersama D. James. Tadi tidak lengkap kayaknya, sepertinya ada request juga dari tuan rumah, dari Ibu Werti. Ada lagu juga kesaksian berdua yang duet sama Pak Birawa. Iya. Lagunya Pak Bayu mungkin disiapkan, ada di YouTube, ada karaoke ada. Kebetulan sudah di upload di YouTube. Boleh semua yang sekalian yang ada di sini, boleh juga di like dan di subscribe biar naik viewernya. Sungguh indah karaoke, karena ini request yang mendadak jadi dipersiapkan, harap menunggu. Yang atas katanya. Biasanya nggak ada dalam kan, biasanya di luar sendal. Gitu, enggak, tapi udah di luar semua biasanya sendal. Enggak, itu sih untuk apa istimewa bayi, sehingga video ini. Nomor 1. James dari channel Pak Birawa. Sebentar ya, nungguin ya. Ada di channelnya. Ini. Tuhan tak pernah tinggalkan ya. Iya. Yang karaoke. Pertama agak lama karena nggak persiapan. Suara kedengeran nggak? Itu dari Jepang. Motor di bawah. Tuhan tak pernah tinggalkan. Ambilin kain kecil.
ke atas. saat badai datang menerpa dalam kehidupan kami. Cobaan hanyalah seperti malam, tak abadi, karena terang pasti akan datang gantikan semalam. Tuhan lebih besar dari semua masalahmu, Dia lebih kuat dari segala rasa sakitmu. Yang lebih baik dari semua masa lalu, Dia jadikan semuanya indah pada waktunya. Indah, sungguh indah, rencana Tuhan sungguh indah. Indah, sungguh indah, rencana Tuhan buat kami. Tuhan lebih besar dari semua masalahmu, Dia lebih kuat dari segala rasa sakitmu. Dia lebih baik dari semua masa lalu, Dia jadikan semuanya indah pada waktunya. Indah, sungguh indah, rencana Tuhan sungguh indah. Indah, sungguh indah, rencana Tuhan buat kami. Badai yang besar telah kita lewati bersama. Tuhan jawab semua doa dan beri kami kemenangan. Tuhan berilah kami hati untuk saling mengasihi, sampai nanti maut yang datang pisahkan kami. Maafkan jika ku tak sempurna. Mengasihimu dengan segala kekurangan. Indah, sungguh indah, rencana Tuhan sungguh indah. Indah, sungguh indah, rencana Tuhan buat kami. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, rencana Tuhan buat kami. Haleluya, dahsyat. Terima kasih tuan rumah, Bapak dan Ibu atas kesaksiannya, juga Bu Jen yang mengiringi. Saya percaya dari setiap kesaksiannya ada itu bisa memberkati kita semua buat keluarga-keluarga juga. Dari tadi semua ada kesaksian lagu-lagu pujian, semua buat kemuliaan Tuhan. Gak lengkap kalau saatnya ada juga kesaksian dari anak-anak kita. Anak-anak kita nanti ada anak kita dari adik kita Sander, Cheris, Jessica Denkia, dia akan membaca dari satu pasal perjanjian lama dan satu pasal perjanjian baru. Kita namakan saksian ini adalah anak-anak bermaksud.
Ada. Banyak. Shalom. Di hari yang indah ini sekarang kami berempat akan bermazmur membacakan ayat yang diambil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 12. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang amat tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan dari jalan nakal burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya yang akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya yang akan bersayap pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang namamu di waktu terang. Walau 1000 orang ada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka kau meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan mengenai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperilakan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari Perjanjian Baru. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Nasihat-nasihat kami minta kepada saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menunjuk mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku dengar, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia menolongku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama
Semoga kesaksian kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa memberkati Om Wirawa yang sedang berulang tahun dan berbahagia dan selamat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak. Iya, saya juga mau bilang itu pendeta MC-nya aja nggak apa-apa. Mazmur dan Tesalonika, haleluya, dahsyat. Itulah kesaksian dari anak-anak kita, kiranya juga terus memberi kekuatan yang baru bagi kita semua, menjadi motivasi juga buat kita semua untuk terus tetap hidup diam di bawah kaki Tuhan. Ini adalah kesaksian yang terakhir. Izin Pak Wirawa, ini kesaksian dari rekan Pak Wirawa. Saya persilakan dan keluarga Bapak Kapolsek Jatiasi, Bapak Kompol Samsat untuk berikan kesaksiannya. Sekalian saya sampaikan terima kasih. Bersama istri dan anak-anak. Shalom semuanya. Selamat sore bagi Pak Pendeta, Bapak dan Ibu. Di sini kami memberikan kesaksian pujian kami. Kiranya di kesempatan yang berbahagia ini, khususnya bagi Bapak, melalui pesan lagu ini kita semua bisa dikuatkan, dan melalui lagu ini juga apa yang kita sedang mungkin inginkan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan di segala situasi yang ada. Semoga bisa dinikmati terlepas dari siapa yang menyanyikannya pada hari ini. Terima kasih. Ini Pak. Kapan aku aja Pak? Saya masih muda. Saya masih muda.
keluarga dan anak atas kesaksiannya. Kita lanjut untuk berikutnya untuk wakil ibadah. Saya persilakan ya untuk doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Pendeta Erastus. Mari kita berdiri semua saudara. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan karena kasih karunia, kemurahan dan kebaikan Tuhan, belas kasih Tuhan, kita masih bisa hadir di sini dalam keadaan yang baik, bisa berkumpul di rumah kami, mengikuti ibadah sekaligus acara ulang tahun kami. Pak Pendeta Erastus Sabdono yang saya hormati beserta tim dari GSKI, terima kasih sudah datang. Bapak Ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih juga sudah bisa hadir. Banyak dari keluarga istri saya juga, dari keluarga saya, dari kawan-kawan saya, kolega saya, dan semua Bapak Ibu yang kami kenal, terima kasih sudah mau datang hadir berbagi kebahagiaan bersama kami di tempat ini. Pak Pendeta, lihat istri saya cara ngomongnya kan, gurunya di sini. Gurunya di sini, coba lihat cara bicara istri saya itu bagus banget, karena gurunya di sini. Dan saya yakin bukan hanya cara bicara, tapi jalan hidupnya juga akan sebaik dari apa yang disampaikan, cara bicara, ajaran. Karena secara apa ya, kami ini jemaatnya Pak Pendeta Erastus, secara apa itu? Secara struktur organisasi, saya ini jemaatnya Pak Pendeta Erastus, dan setiap minggu kita ibadah walaupun online karena memang pandemi ini belum ada kepastian untuk apa keamanannya, untuk
bisa kita hadapi bersama. Jadi dan semakin meningkat juga. Jadi Pak Pendeta, walaupun kami di rumah tapi kami online terus. Tapi kuenya sampai. Ya, kuenya sampai ya. Jadi kita makan, Pak. oh gitu. Jadi firmannya yang khotbah beliau ini kami suka sekali dengan khotbah beliau. Memang selama ini yang kami cari itu ya yang seperti itu. Saya tidak pernah menemukan celah sedikit pun dari kata-kata beliau itu yang menurut kami tidak konsisten. Itulah yang menjadi guidance kami, terang kami. Walaupun di tengah ketidaksempurnaan kami sekeluarga, tapi kami bersyukur karena kami selalu di guidance oleh Pak Pendeta Erastus di dalam khotbah-khotbahnya yang luar biasa memang, dan itu benar sekali. Kita bukan lagi membicarakan masalah mengasihi, walaupun mengasihi itu ajaran Tuhan Yesus, tapi sudah di atas level itu kita harus menjadi manusia yang sempurna. Walaupun memang kita nggak mungkin kita menjadi manusia sempurna, betul, tapi paling tidak kita menuju ke sana, berusaha untuk mengelola diri kita dan rumah tangga kita dan sekitar kita. Dan beliau ini juga orang yang humoris ya, walaupun awal-awalnya khotbahnya itu selalu keras, tapi ada humor-humornya yang bukan disengaja, bukan disetting, tapi memang beliau ini sepertinya ada bakat lawak juga kayaknya. Jadi beliau bicara aja kita ketawa gitu loh. Itu Edgar tuh paling ketawa tuh Pak, kalau Bapak humor ya. Edgar yang lainnya juga menikmati lah, lucu lah. Artinya kita senang mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta. Bapak Ibu semua, saya pada hari ini berulang tahun ke-48. Kalau kata istri saya sudah semakin tua katanya. Tapi kalau Ibu Linda bilang saya masih muda gitu. Kenapa? Karena Ibu Linda kan udah senior usianya. Jadi kalau lihat saya masih muda 48. Tapi istri saya setiap hari bilang, "Papa ini udah semakin tua," katanya. Maksudnya supaya jangan macam-macam gitu. Udah semakin tua katanya, udah semakin mendekati pulang gitu kan apa. Saya kadang-kadang ini Pak Pendeta bingung gitu kan, kalau di luar saya dibilang muda gitu, kalau di rumah dibilang tua gitu. Instruksi Pak Pendeta, jangan ke saya, anaknya aja juga mengingatkan. Ada 7 fase yang diingatkan sama Edgar. Dia membuka video Pak Pendeta dan dia kirim ke papanya dan kepada saya. Dan saat itu saya sedang sibuk, "Mama nonton dulu, aku udah kirim ke papa." Terus setelah saya nonton, dia bilang, "Apa yang mama dapatkan dari video itu? Pesannya apa?" Oh, dari itu tentang bagaimana manusia lahir dari janin, lahir menjadi bayi, anak remaja, tua, dewasa, dan mati. Lalu anak saya mengingatkan, ketika itu ada kami berdua, papa dan mama, tinggal 2 fase, tua dan mati. Persis seperti Pak Pendeta Erastus kalau ngomong, pasti ngingetin kita pulang terus, pulang gitu kan, ke rumah Bapak gitu kan, selalu itu. Memang kadang-kadang ngeri juga kita. Tapi sebenarnya nggak perlu ngeri ya Pak, karena semua manusia itu sama Bapak Ibu, pasti akan pulang, nggak usah ditakuti lah. Tapi memang untuk menuju pulang itu kita harus memperbaiki diri supaya pada saat kita pulang semua apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya pikir itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih karena sudah terlalu lama. Sebenarnya videonya masih banyak Pak ucapannya, tapi nanti Bapak nggak pulang-pulang lagi. Protes lagi, besok-besok saya nggak mau ke rumah Pak Birawa lagi. Habis ini kita acara ya.
Bapak nggak apa-apa kan? Bertahan sedikit lah. Oh iyalah. Saya kan jemaat Bapak nih. Jangan buru-buru dikit lah. Ya kan, Pak? Nah, bertahan dikit Pak. Sudah dipesan. Karena Pak Erastus ini orang yang sangat sibuk, sangat sibuk, sehingga waktu beliau ini selalu agenda beliau ini padat sekali. Tapi saya minta hari ini, malam ini tunggu sebentar. Harus, kalau enggak saya nggak datang lagi ke sana. Kacang dikit lah. Baik, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf jika ada kekurangan karena ruangannya kecil, parkirannya juga nggak ada. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Semoga ke depan bisa lebih baik. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih Pak Biola atas sambutannya. Terima kasih kita semua. Sebentar kita juga akan masuk acara Ramatama. Tadi sudah doa makan dari Bapak Eras. Dan selanjutnya kalau belum lengkap juga nanti ada simbolik Pak, potongan tumpeng dan kue. Saya persilakan untuk yang berulang tahun sama ibu dan anak-anak. Untuk panitia yang membantu ada mempersiapkan. Untuk adik Ega dan kakak Michael boleh bergabung ke tengah. Oh,
juga yang bertugas boleh membantu dalam persiapan konsumsi yang ada. Jangan lupa setelah acara makan malam kita nanti ada acara selanjutnya, yaitu acara ulang tahun bersama, karena hari ini puji Tuhan bertepatan ulang tahun juga dengan dari kakak Pak Birawa, yaitu Papa Wemi dan Papa Didit, yang nanti sebentar lagi kita akan mulai acara ulang tahun bersama. Jangan lupa juga nanti acara bersama, banyak acara-acara, ada door prize juga terakhir nanti. Terima kasih, selamat menikmati makan malam, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, tak dulu deh. Tes. Bapak Ibu, anak-anak, bagi yang mau door prize tetap bertahan ya. Yang mau, yang nggak mau ya, ke Bapak. Tetap bertahan. Sampai jam 12. Dahsyat, boleh dibantu untuk panitia yang ada untuk jalur pengambilan makannya, bangku-bangkunya boleh dibantu.